Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Udah lama banget nih nggak bikin video lagi, akhirnya bisa bikin video lagi. Nah, sekarang kan lagi zamannya AI ya, jadi kemarin ini saya sempet subscribe gitu ya ke salah satu AI yaitu Claude atau Claude.ai. Nah ini saya penasaran, kira-kira ada benefitnya nggak sih kalau kita sebagai programmer gitu ya, atau kalian mungkin lagi bikin tugas kuliah disuruh bikin aplikasi apa gitu ya berbasis web. Kita coba bikin ya guys. Nah, di sini kalau saya perhatiin di beberapa video-video saya gitu ada yang komen, "Tolong dong buatin tutorial bikin aplikasi perpustakaan, aplikasi manajemen warga RT, aplikasi apa tuh, data siswa sekolah," gitu. Banyak deh. Kita coba bikin satu-satu ya, pakai AI. Di video ini kita akan bikin aplikasi sistem perpustakaan menggunakan Laravel dibantu dengan AI. Nah, di sini karena pakai Laravel ya, pakai PHP gitu ya, saya akan bikin di dalam Exam. Nih, Examnya udah saya start nih, Apache sama MySQL-nya. Di sini saya mau bikin folder baru. Jadi kita ngodingnya di dalam folder ini, namanya perpustakaan. Udah lama nggak ngonten, jadi mohon maaf ya, agak lupa-lupa nih ngodingnya tuh kayak gimana sih. Langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Karena saya udah subscribe si Claude itu, eee, kalau nggak salah paketnya tuh yang Pro ya, $20 per bulannya. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan buat ngoding, buat ngonten. Jadi langsung saya konekin ke Visual Studio Code saya. Kalau misalkan kalian udah langganan, kalian bisa pakai namanya Claude Code nih. Itu berupa extension yang perlu di-download dulu ya, di-install dulu di Visual Studio Code-nya. Terus nanti kalian loginnya tuh dari website si Cloud-nya ya, nanti kliknya dari dalam Visual Studio Code-nya, gitu. Jadi di sini saya udah punya folder perpustakaan, saya udah masuk ke Visual Studio Code-nya, dan di sini saya udah sambungin juga sama Cloud Code. Nah, jadi kita langsung ngeprom aja. Di sini kalau misalkan nih ya, kita tuh sebelum pakai AI, kita tuh harus tahu kita mau bikin apa ya, guys. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin aplikasi, kita harus kebayang dulu bakal ada fitur apa aja ya, dan apa yang mau di-maintain di aplikasi itu, gitu ya. Contoh perpustakaan. Di sini saya akan mulai dengan mmm, ngeprom. Saya ingin langsung aja deh, tolong buatin website perpustakaan, bukan website ya. Kalau website takutnya lebih kayak company profile, website aplikasi perpustakaan. Tolong buatin website aplikasi perpustakaan menggunakan Laravel. Terus di sini kita bilangin, karena ini kan dynamic ya, ada front end, ada back end. Jadi untuk mendefine-nya juga harus sistematis. Kita bilang, ini juga tadi untuk bikin prompt ini yang lengkap gimana, saya juga tolong dong, saya minta tolong ke ChatGPT ya untuk bikinin prompt. Jadi nge-prompt untuk dibuatin prompt gitu. Jadi gini, pertama kita butuh master data guys. Ya bisa dibilang database lah, ya kan. Kalau kalian pengen bikin aplikasi pasti ada manage data tuh, database. Kita harus define dulu apa aja sih data yang mau disimpan, yang mau diolah, kayak gitu ya. Pertama master data atau database. Butuh database apa aja sih? Butuh table apa aja sih? Yang pertama kalau namanya perpustakaan pasti buku dong. Buku. Kita butuh tabel buku buat nyimpen informasi buku, judul buku, ini penulisnya siapa, tahun berapa, kayak gitu. Berarti kita butuh tabel buku. Kita sebutnya master data buku. Yang kedua, kita butuh
genre atau kategori buku. Jadi kan tiap buku ada kayak buku ilmu pengetahuan, sains, keagamaan, dan sebagainya kan. Kita butuh kategori buku. Jadi kayak indexing gitulah. Sama anggota, member siapa aja yang bisa minjem kayak gitu. Yang merupakan anggota dari si perpustakaan ini. Lanjut. Nah, untuk transaksi. Nah, untuk transaksinya ada dua ini, guys. Apa? Pinjem sama balikin kan? Ya udah. Kita define di sini. Peminjaman buku, pengembalian buku. Terus kita juga butuh dashboard kan. Sebagai admin kita pengen lihat dan nyamuk gitu. Dashboard berarti berkaitan dengan analytics. Total buku, terus total anggota, kita ya sebatas angka gitu. Kayak misalkan kita punya 200 buku ya muncul angka 200, kalau diklik mungkin muncul detailannya apa aja gitu ya. Terus total buku dipinjam, yang lagi dipinjam tuh berapa sih totalannya aja. Total buku dipinjam. Itu kan ya kurang lebih untuk perpustakaan kan yang informasi yang butuh diketahui kan itu ya. Kemudian tampilan. Tampilan sebenarnya karena kalian pakai AI, ini bisa luas banget, bisa kita request pakai Tailwind, pakai React.js gitu ya. Tapi di sini biar simple dan kita pun bisa bongkar pasang gitu ya, dengan lebih familiar mungkin kalau misalkan kita ngotak-atik sendiri gitu ya. Kita pakai Bootstrap aja. Bootstrap 5. Kayaknya tutorial-tutorial saya kayak aplikasi stok barang, kasir tuh ada pakai Bootstrap. Jadi ya harusnya mungkin cukup familiar ya karena mudah dipelajari. Tinggal panggil-panggil doang tuh. Kemudian kita juga bikin dia harus responsif, guys. Ya, supaya bisa diakses di HP. Ini future proof maksudnya. Terus juga kita pengen UI-nya tuh modern. Ya, jangan sampai terlihat kuno lah pakai AI. Terus saya juga pengen tampilannya sidebar navigation. Jadi tampilannya tuh di sebelah kirinya sidebarnya, navbar, navigation bar, di sebelah kanan itu kontennya, kontainer. Terakhir ada dashboard card-nya, guys. Jadi dashboard yang ini nih itu dalam bentuk card-nya Bootstrap gitu ya. Kemudian ada fitur tambahan. Fitur tambahan nih generate QR code, guys. Untuk setiap buku. Terus juga halaman detail buku dengan QR code. Jadi kalau QR code, jadi generate QR code untuk setiap buku. QR code ini nantinya akan ditempel di masing-masing buku gitu ya. Ketika diklik nanti dia akan muncul detailannya gitu ya. Nge-redirect ke halaman website kita juga sebetulnya. Nah, output kita harus define nih. Nih bahasa prompt-nya gini, guys. Jadi kita coba ikutin ya. Buat secara bertahap. Satu, struktur database. Kita harus buat dulu struktur database ya, bukan kita yang buat, AI yang buat, kita yang nyuruh. Terus migration, bikin database-nya gitu ya. Karena pakai Laravel, kita juga harus menentukan modelnya, tabelnya, dan controllernya. Terus juga routingnya, page-nya bagaimana. Terus blade view. Dan terakhir kita pengen supaya dibuatin seeder juga. Jadi seolah-olah udah ada datanya gitu ya. Kita ya bikin data dummy lah, something like that gitu ya. Dan kita terakhir mempertegas dengan gunakan best practice Laravel. Siap, enter. Keren banget. Wearing. Nih, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita tinggal, oke, hello. Yes.
Pilih yang nomor 2 aja, biar dia nggak usah nanya-nanya terus. For all project sih, gitu. Kita sebenarnya kalau udah kebayang di kepala, kita tinggal cerita doang. Dan kalau misalkan nanti udah muncul gitu ya hasilnya, kita tinggal, "Oh, ada yang nggak cocok nih," kita minta dia adjust lagi, kita tinggal cerita gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini to do-nya tuh semuanya udah selesai. Mau dibilang aplikasi perpustakaan Laravel selesai. Struktur yang dibangun sekian sekian sekian. Nah, kita coba lihat ya, nih cara aksesnya dia kasih lihat. Via exam, kita copy aja, buka browser, masuk. Nah, ini guys. Jadi ini dia tampilan dashboardnya ya. Tadi kan kita request minta dibuatin card, total koleksi buku, total anggota aktif berapa, 3 buku sedang dipinjam. Oh ternyata dia ada improvement sendiri nih, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Ada card yang menunjukkan keterlambatan pengembalian. Nah di sini ada peminjaman terbaru, siapa aja yang pinjem, buku apa, dia janji mau balikinnya kapan, statusnya apa udah kembali apa belum. Nih yang terlambat nih, Rich Dad Poor Dad. Bahkan dia udah ngasih seed ya, seeding atau data-data dummy yang seperti yang kita minta tadi waktu nge-prompt. Ini buku terpopuler, dihitung dari banyaknya peminjaman atas buku tersebut. Terus kita lihat page yang selanjutnya, data buku. Itu di master data ya. Jadi untuk maintain buku baru itu di halaman ini. Keren banget ya. Wah, lihat nih, pagination-nya masih berantakan ya. Kita coba komplain ah. Kenapa di tunggu, ada nggak sih sebetulnya? Oh ini ada Rich Dad Poor Dad. Oh ada guys. Kita langsung bilang ke dia. Pokoknya kalau kita nemu ada yang nggak sesuai, kita tuh langsung bilang aja ke dia. Oh ini nggak sesuai nih. Nggak sesuai. Tolong diperbaiki maksudnya. Tuh, dia bilang masalahnya karena Laravel defaultnya pakai Tailwind CSS, bukan pakai Bootstrap. Jadi perlu di set dulu nih ke Bootstrap. Ya udah, biarin si cloud-nya nanti yang proses. Kita tinggal yes yes doang sambil nunggu. Selesai katanya. Ya udah, kita coba refresh guys. Nah, better ya. Tuh, The Alchemist. Oke, ini kalau mau tambah buku, tuh masukin kode buku pengkodean berarti dari kita ya. Terserah kita tuh mau dikasih kode apa, dikasih angka, entah dia masuknya tanggal berapakah, pengarangnya siapa.
Sebetulnya kalau mau di-improve lagi pengarangnya ini perlu dibuatin masternya lagi, jadi ada master artis gitu ya, master artis lagi. Kalau perpustakaan, kalau buku berarti writer ya, writer-nya siapa. Jadi siapa tahu satu writer kan bisa punya banyak buku di perpustakaan ini, jadi kita tinggal bikin apa ya, LOV aja, list of value. Nah, ini penerbitnya mungkin perlu dibuatin master juga, penerbit Erlangga kah, dan sebagainya gitu ya. Kita next lagi ke kategori buku, kategori seperti yang tadi udah dibilang, genrenya apa sih? Agama kah, filsafat kah, atau pendidikan, itu bisa kita maintain di sini. Nah, ini ada jumlah bukunya nih. Untuk tambah kategori di sini kita tinggal tulis aja, dan ini deskripsinya. Kita klik simpan. Terus data anggota ini master member gitu ya. Membernya siapa aja sih? Nih ada nomor anggota. Nomor anggota harusnya auto generate ya. Oh, dia langsung bikinin 009 udah ada belum? Belum ada, guys. Nah, di sini ada Ahmad Fauzi, Budi Santoso, jenis kelamin, ada nomor teleponnya juga, tanggal daftar, dan status aktif non-aktifnya gitu ya. Coba kita view salah satu anggotanya. Oh, nih sini udah kebentuk ya kontainer-kontainernya. Putri Handayani misalnya ada cardnya nih. Ini card isinya data diri dia. Terus statistiknya sama riwayat peminjamannya, keren banget ya. Nah, ada breadcrumb-nya juga di sini. Terus di sini ada transaksi. Aplikasi transaksinya ada peminjaman. Siapa aja nih yang pinjam? Berarti misalkan ada yang pinjam nanti di-inputnya di sini nih, guys. Pinjam buku nih formnya. Kode peminjaman harusnya auto generate ya. Pilih anggotanya siapa aja. Mungkin kalau banyak kita bisa improve lagi, kita bikin search box nih. Kita tinggal ketik aja nama orangnya. Terus pilih buku, ini juga kalau misalkan ada ribuan, kita kan nggak mungkin ngeliatin scroll sampai bawah ya, kita prefer pasti ketik judul bukunya gitu ya. Terus tanggal pinjam sama tanggal rencana pengembalian. Catatan opsional, kita klik batal aja. Di sini ada form peminjaman buku. Apa bedanya? Nggak ada bedanya ini, guys. Oh, maksudnya tuh ini adalah monitoringnya. Kalau misalkan kita klik pinjam buku, dia akan masuk ke yang bawah ini nih, guys. Ya, agak salah logik dikit sih, cuma oke lah. Oke lah. Nah, guys, di sini kan tadi kita udah nge-state ya, nge-define beberapa fitur. Salah satunya adalah QR code ya. Jadi masing-masing buku akan ada QR code-nya yang nantinya akan di-print terus ditempel di bagian belakang bukunya mungkin. Nah, itu tuh ada di mana sih? Ada di, kita coba klik detail di sini ya. Nah, ini adalah detail salah satu buku ya. Judulnya Atomic Habits. Di sini ada QR code bukunya. QR code-nya bisa di-download, bisa dicetak. Tersedia 4 eksemplar di perpustakaan ini. Dan ini adalah riwayat peminjaman dari buku ini. Jadi keren banget nih, walaupun kayaknya agak offside ini ya si QR code-nya ini, tapi oke lah. Jadi ini adalah sistem perpustakaan yang berhasil dibuat oleh Cloud dalam waktu kurang dari 30 menit. Untuk next videonya kita mau bikin apa? Komen di bawah ya.